Para ibu dan bapak, para suster, bruder, frater, rekan-rekan imam, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Setiap tanggal 16 Oktober secara internasional diperingati Hari Pangan Sedunia. Kita, umat Katolik di Keuskupan Agung Jakarta, memperingati Hari Pangan Sedunia pada hari Minggu yang paling dekat dengan peringatan Hari Pangan Sedunia itu sambil merayakan misteri penebusan Allah dalam perayaan Ekaristi dan menimba inspirasi sabda Tuhan yang kita dengarkan. Pada tahun ini, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Konferensi Wali Gereja Indonesia mengambil tema Hak Atas Pangan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Sementara itu, melanjutkan tema Hari Pangan Sedunia tahun-tahun sebelumnya, tema Hari Pangan Sedunia Keuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah konsumsi pangan Nusantara untuk Indonesia sehat. Melalui tema ini, kita diajak untuk mensyukuri anugerah Tuhan akan keanekaragaman sumber pangan sehat yang dapat dihasilkan di bumi Nusantara yang kita cintai. Saudari-saudaraku yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan kepada murid-muridnya untuk tidak jemu-jemu berdoa. Di hadapan hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, seorang janda selalu datang kepadanya meminta agar dia mau membela hak-haknya. Karena janda tersebut menyusahkannya, maka hakim membelanya. Hari Pangan Sedunia yang kita peringati setiap tahun adalah salah satu bentuk doa dan seruan yang tak henti-hentinya kita lakukan, agar kita menghormati dan menghargai pangan sebagai anugerah Allah bagi kita. Sementara itu, menghormati pangan sebagai anugerah Allah bagi kita adalah salah satu bentuk perbuatan baik yang diperlengkapkan Allah bagi kita sebagai orang-orang kepunyaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita makan sehari-hari berdampak tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga berkontribusi baik positif maupun negatif pada relasi kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama manusia, dan alam ciptaan. Relasi yang benar dengan Allah antara lain tercermin dalam keyakinan akan ketergantungan kita pada anugerah makanan dari Allah. Kitab suci menceritakan bahwa umat beriman memuji Allah karena Dia telah menyediakan makanan bagi umatnya. Allah menyediakan mana bagi umatnya yang mengembara di padang gurun. Yesus mengadakan mukjizat pergandaan roti bagi orang-orang yang mengikutinya. Rasul Paulus menggambarkan Allah sebagai yang menurunkan hujan dari langit dan dengan memberkati musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Keyakinan bahwa dalam hal makanan kita tergantung pada Allah, kita ungkapkan dalam doa Bapa kami. Tuhan Yesus mengajak kita, berilah kami rezeki pada hari ini. Pola konsumsi makanan yang sehat juga dapat memupuk relasi yang benar dengan diri sendiri. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus, sehingga kita perlu merawatnya. Cara mensyukuri anugerah Allah atas tubuh kita adalah dengan merawatnya, dengan makan makanan bergizi dan membangun gaya hidup sehat. Pilihan pangan yang kita konsumsi sehari-hari bukan hanya perwujudan relasi kita dengan Allah dan dengan diri kita sendiri, tetapi juga relasi kita dengan sesama dan alam ciptaan. Dalam memilih makanan, kita perlu memahami dan menyadari sistem rantai distribusi dan produksi pangan. Pada umumnya, kriteria utama orang dalam memilih pangan adalah harga, rasa, dan gaya hidup. Kebanyakan orang memilih harga murah, rasa enak, praktis, dan cepat saji. Kriteria ini biasanya dimanfaatkan oleh industri pangan. Kita sering tidak sadar bahwa dengan menetapkan kriteria ini, kita bertindak tidak adil
kepada para buruh, petani, pengemudi jasa distribusi, dan lingkungan. Jenis makanan yang murah, enak, dan cepat saji ini sangat mungkin mengandung ketidakadilan sosial dan eksploitasi alam dalam proses produksi dan distribusinya. Alam dipaksa untuk terus berproduksi agar dapat memenuhi permintaan pasar. Tanah tidak diberi kesempatan untuk istirahat sejenak, berhenti berproduksi. Benih, pupuk, dan pestisida pabrikan digunakan untuk memacu target produksi, sehingga yang dihasilkan adalah bahan pangan yang tidak sehat dan merusak lingkungan. Saudari-saudaraku yang terkasih, di masa lampau, masyarakat Nusantara memiliki bahan pangan tradisional yang beragam. Setiap daerah dengan karakteristik alam yang khas, mengembangkan sumber pangannya sendiri, tanpa tergantung pada padi atau beras. Masyarakat sejak lama membangun ketahanan pangan dalam lingkup komunitas masing-masing, mengolah sagu, jagung, hingga singkong sebagai sumber pangan. Pangan Nusantara sejatinya dapat menjadi solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kedaulatan pangan. Pangan Nusantara yang diproduksi dan dikonsumsi di suatu daerah cenderung lebih ramah lingkungan karena mengurangi jejak karbon dari proses produksi dan distribusi. Selain itu, pengelolaan pangan lokal juga berkontribusi pada pemenuhan asupan gizi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan kearifan lokal. Namun sekarang, pola makan masyarakat kita sudah berubah. Badan Pangan Dunia menyatakan bahwa pola konsumsi pangan di Indonesia tergolong tidak sehat. Asupan karbohidrat tinggi, sedangkan asupan protein dan vitamin rendah. Pemasaran dan konsumsi pangan ultraproses, seperti makanan instan dan minuman berpemanis gula lebih banyak diminati dan berkontribusi pada pergeseran pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia yang semakin menjauh dari pangan lokal sehat yang ada di Nusantara. Pola makan seperti ini dapat berdampak pada peningkatan berbagai penyakit. Untuk mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan, sistem pangan harus mencapai kedaulatan pangan dan pemenuhan gizi untuk semua, dengan cara yang tidak membahayakan ketahanan pangan dan gizi generasi masa depan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Namun, produksi pertanian Indonesia saat ini cenderung hanya terfokus pada beberapa komoditas bernilai tinggi dan beberapa varietas tanaman produktif. Akibatnya, variasi pangan yang tersedia di pasar menjadi terbatas, dan sebaliknya membuat ratusan spesies tanaman pangan bergizi menjadi terabaikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Hari Pangan Sedunia yang kita peringati setiap tahun merupakan penanda untuk membangun budaya pemilihan makanan sehari-hari yang bersumber dari moral Kristiani. Pilihan atas makanan yang kita konsumsi hendaknya semakin membangun relasi kita yang seharusnya dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dengan sesama dan alam ciptaan. Ketika kita memilih harga pangan, kita perlu mempertimbangkan apakah kita sudah berbuat adil terhadap jerih payah saudari-saudara kita yang berjasa atas proses produksi dan distribusi pangan. Ketika rasa enak yang menjadi kriteria pilihan kita atas pangan, apakah kita menyadari bahwa makanan itu benar-benar sehat? Ketika kita memilih bahan makanan impor yang seolah merupakan simbol harga diri, apakah kita sudah memperhitungkan biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses distribusi dan produksinya? Pertanyaan-pertanyaan reflektif ini perlu terus kita lakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya menghargai berbagai upaya dan inisiatif individu maupun komunitas-komunitas terkait dengan masalah pangan. Pemanfaatan lahan untuk memproduksi bahan pangan telah
dan sedang dilakukan di berbagai tempat. Demikian juga pembangunan jaringan pangan Nusantara yang ramah lingkungan yang sedang diinisiasi oleh jaringan petani di Keuskupan Agung Semarang dan jaringan konsumen di Keuskupan Agung Jakarta. Upaya ini dapat semakin mendekatkan konsumen dengan petani yang saling mendapatkan manfaat. Petani mendapatkan harga yang baik dan adil, sementara konsumen mendapatkan bahan makanan ramah lingkungan yang sehat. Mengkonsumsi pangan Nusantara yang beraneka ragam bisa menjadi sebuah gerakan bersama. Gerakan seperti ini dapat memberikan manfaat bagi kesehatan kita, bagi petani yang mengusahakan, serta kelestarian lingkungan. Aksi-aksi nyata lain dapat dilakukan untuk mendukung gerakan ini. Misalnya, berdoa dan mengucap syukur setiap hari atas anugerah keanekaragaman pangan Nusantara. Pengenalan dan penyadaran tentang keanekaragaman pangan Nusantara, khususnya di kalangan anak-anak dan remaja lewat sekolah-sekolah, media sosial, kegiatan-kegiatan di lingkungan dan paroki. Memberikan pemahaman tentang kandungan gizi dan aneka ragam pangan Nusantara. Mengadakan pembiasaan menyajikan pangan Nusantara, baik dalam keluarga maupun dalam pertemuan-pertemuan umat di lingkungan, paroki, dan komunitas kategorial, serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Akhirnya, bersama-sama dengan para imam dan semua pelayan umat, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para ibu dan bapak, suster, bruder, frater, kaum muda, remaja, dan anak-anak sekalian, yang dengan peran berbeda-beda telah ikut mengemban tanggung jawab dalam mempromosikan pangan Nusantara ramah lingkungan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Semoga kita, umat Keuskupan Agung Jakarta, terus berjalan bersama dengan semangat semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, serta tidak lelah mencari jalan-jalan baru untuk mewujudkannya dalam hidup kita. Salam sehat, berlimpah berkat untuk Anda, keluarga, dan komunitas Anda.